kemudian diberikan bantal agar wajahnya menghadap kiblat. Kalau sudah satu kali seperti itu, sudah satu kali bukan lagi la ilaha illallah. Orang yang mati itu kebanyakan terbuka matanya. Kenapa nak terbuka matanya? Nah bilang Imam Nawawi ada 3 yang nalia orang ketika sakaratul maut. Kalau kaki ibu, 2 jian dilenturkan kalau kaki. Hanya lutut dengan pangkal paha. Lutut dengan pangkal paha. Caranya ibu, gelangnya diambili, galungnya diambili, kawat giginya kalau ada diambili juga. Tindih hidungnya diambili. Nah dilepas, kemudian masuk kantong baru pulang. Karena kalau tidak dikasih begini, bisa jadi perutnya kembung, bengkai perutnya. Jadi gosip baru. Bila memang kai pemakangan itu bengkak perutnya, pemakan riba. Padahal kita yang salah. Nah, kalau melihat orang yang sakaratul maut, ini ada kopinya ibu di sana. Nah, ini ada hidangannya, kuenya. Saya buka dulu. Nah, ini bukan kue, ya. Ini boneka. Nah, orang yang sakaratul maut itu ibu, kalau melihat orang yang sakaratul maut, yang pertama kita lakukan ibu adalah memperbaiki posisinya. Diperbaiki posisinya. Mana arah kiblatnya di sini? Sana di? Ya. Pertama ibu, yang kita lakukan adalah merubah posisi. Seperti ini posisinya. Kemudian mayatnya orang yang sakaratul maut dimiringkan seperti ini. Seperti ini bu. Seluruh tubuh bagian depan ini menghadap kiblat. Oh, ini dikasih menghadap kiblat seperti ini. Nah, dikasih menghadap kiblat. Ini kalau mampu. Artinya kalau memungkinkan ibu. Tetapi kalau tidak memungkinkan karena model ruang tamunya atau model tempat tidurnya tidak memungkinkan seperti ini, maka posisi yang kedua yang kita lakukan ibu, kakinya yang di arah kiblat. Nah, kakinya yang di arah kiblat, kemudian diberikan bantal agar wajahnya menghadap kiblat. Nah, ini yang kita lakukan. Tetapi ibu, kalau posisi seperti ini juga tidak memungkinkan, karena kondisi rumah, kondisi tempat dan seterusnya, kondisinya orang yang sakaratul maut ini juga tidak memungkinkan seperti ini bu, maka kita biarkan saja bagaimana posisinya ketika sakit. Dibiarkan seperti ini. Dibiarkan. Nah setelah seperti ini bu, posisi yang seperti ini, maka berikutnya yang kita lakukan adalah menuntun orang yang sakaratul maut ini dengan ucapan la ilaha illallah. Di telinga kanannya ke ibu, telinga kanan. Nah di telinga kanan kita bisikkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini dibisikkan. Dibisikkan kalau bisa, yang membisikkan ini ibu bukan keluarga, orang lain kalau bisa. Kenapa? Karena kalau keluarga tidak jadi membisikkan, yang terjadi nangis, tidak jadi. Maka orang lain. Nah cara membisikkannya tadi ini ibu, ini dibisikkan dengan pelan-pelan tadi itu. La ilaha illallah. Disesuaikan dengan irama napasnya. Karena orang yang sakaratul maut itu ibu, napasnya sangat pelan. Nah itu sakaratul maut itu. Dibisikkanlah. La ilaha illallah. Kalau orang yang sakaratul maut ini mengucapkan la ilaha illallah, berhenti ki. Berhenti ki. Jangan dipaksa. Tidak boleh bilang ki, bu, bilang ki la ilaha illallah. Cepat ki bu, bilang ki la ilaha illallah. Tidak boleh begitu. Nah, tidak boleh seperti itu ibu.
Dan membisikkannya juga tidak boleh cepat. Tidak boleh la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu orang di masjid itu yang la ilaha illallah. Nah, di masjid. Kalau orang sakarat ibu tidak seperti itu. Nah, tidak seperti itu. Iya. Kemudian ibu, kalau itu orang yang sakarat, tambah lama napasnya tinggal satu kali. Nah, seperti itu. Tapi saya belum sakarat ibu, ini contoh saja. Nah, ini contoh saja. Nah, kalau sudah satu kali seperti itu, sudah satu kali bukan lagi la ilaha illallah, tapi kita ganti Allahu, Allahu, Allahu. Tinggal itu. Karena la ilaha illallah ini kan panjang, illallah. Ini panjang sekali, napasnya tinggal pendek, tinggal sedikit. Jangan sampai berhenti di tengah jalan. Sementara la ilaha mati. Nah, maka tiada Tuhan, diganti Allahu, Allahu, Allahu. Nah, ini ibu yang biasa kita kenal dengan zikir napas itu. Itu Allahu. Kan keluar masuk ini. Nah, ini keluar masuk itu Allahu. Allahu. Ada tuh orang balik ini Allahu, Allahu, Allahu. Nah, ada juga balik begitu. Nah, ini yang dipakai itu. Yang dipakai Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian di antaranya juga yang kita lakukan Ibu, suruh keluarga tak baca surah Yasin. Nah, suruh keluarga tak baca surah Ar-Ra'du. Ditahu surah Yasin Ibu di? Oh iya, kalau ibu-ibu majelis taklim itu luar kepala. Nah, saya yakin semua ibu-ibu di sini luar kepala itu Yasin. Tidak di kepalanya tapi di HP-nya. Nah, itu luar kepala. Baca ke surah Yasin, niatnya Ibu, ya Allah, jikalau mati baginya lebih baik, permudah ya Allah. Itu niatnya. Jangan bilang ya Allah, kasih cepat kami mati. Yasin. Jangan begitu Ibu. Nah, jadi niatnya seperti itu. Kemudian Ibu, ambil juga air. Nah, kita ambil air Ibu, ambil air, kasih minum ini orang yang sakarat. Nah, dikasih minum. Ini tadi Ibu, kenapa dituntung ini orang yang sakarat la ilaha illallah? Karena Nabi kita mengatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir katanya la ilaha illallah masuk surga. Nah, jadi kalau mau ki masuk surga Ibu, usahakan kalau sakarat ki la ilaha illallah, masuk ki surga. Biar tidak sholat Ibu, biar tidak puasa, biar pak gosip, masuk toy surga. Yang penting tadi la ilaha illallah. Tapi itu tidak mudah Ibu. Nah, tidak mudah, harus kita biasakan ketika hidup. Ambil ki juga air Ibu, kasih minum ini orang yang sedang sakarat. Tapi caranya kasih minum, teteskan satu tetes ke mulutnya, jangan satu botol begini. Kalau satu botol ini mempercepat proses kematian. Nah, maka jangan satu botol Ibu. Oke, jadi seperti itu. Nah, kemudian ketika rohnya ini sudah keluar, mati nih. Keluar rohnya, ciri-cirinya itu Ibu, kalau roh sudah keluar, kalau mati ini orang ciri-cirinya yang pertama tidak bernapas. Jelas. Kalau masih bernapas berarti masih hidup. Maka saya himbau kepada ibu-ibu sekalian, jagai kiri kanan tak, jangan sampai tidak bernapas sih. Nah, ini tidak bernapas Ibu. Yang kedua, denyut nadi tidak ada lagi. Diperiksa. Oh, tidak ada Mika siang. Periksa juga denyut nadinya di sini. Tidak ada. Nah, ciri-ciri berikutnya Ibu, kalau roh itu sudah keluar, hidung. Ini kalau masih hidup begini, hidung tak ini tegak berdiri begini. Tetapi kalau keluar miroh, maka hidung ini sudah lentur ke kanan Mika atau lentur ke kiri. Ini bagi mereka yang hidung mancung seperti saya. Kalau yang itu, bukan saya bilang itu Ibu, ya, kalau yang minimalis, jangan pesek, minimalis. Nah, kalau minimalis, maka semakin sempit.
semakin tiarap Nah itu ciri-cirinya ibu. Kemudian ciri-ciri berikutnya ibu, kulit wajah kencangi, kalau keluar mirohnya itu lentur toi kulit wajahnya. Nah lentur. Ciri-ciri berikutnya tangan ibu. Itu tangan kalau diletakkan seperti ini, saya letakkan tangan saya tanpa bertenaga, jari-jari saya tetap berdiri begini. Tapi orang kalau keluar mirohnya jatuh jari-jarinya begini. Nah sudah jatuh lepas seperti ini. Jari-jari lepas midek jari-jari tak? Belum pi? Oh enggak juga. Nah lihat jari-jarinya. Ya belum pi. Ya jatuh. Begitu juga dengan kaki. Nah dengan kaki bu. Nah kakinya juga ini sudah jatuh seperti itu. Nah jangan diperiksa. Nah sudah jatuh juga kakinya. Nah periksa lagi kakinya sudah jatuh. Nah kalau ini ibu, ciri-ciri kematian sudah ada pada orang ini. Nah ciri-cirinya tidak bernapas, denyut nadi, hidung, ini sudah ada. Maka pertama yang kita lakukan ibu adalah menutup mata. Karena kebanyakan itu orang meninggal dunia terbuka matanya. Orang yang mati itu kebanyakan terbuka matanya. Kenapa terbuka matanya? Nah bilang Imam Nawawi ada 3 yang nalia orang ketika sakaratul maut. 3 yang belum pernah dilihat ketika hidup. Pertama ibu, yang dilihat adalah malaikat maut. Jadi kita semua ini kalau sakarat dilihat malaikat maut. Ada di antara ibu-ibu yang pernah lihat malaikat maut? Belum ya. Nanti itu akan kita lihat malaikat maut. Dan malaikat maut itu penampilannya sesuai dengan amal tak. Nah, sesuai dengan amal tak. Seperti pengalamannya Nabi Ibrahim didatangi oleh malaikat maut. Nah, itu dijelaskan dalam kitab Mukasyafatul Qulub. Sesuai dengan amal tak. Kalau soleh rajin ibadah, tampan toi datang. Tapi kalau jahat jelek toi datang. Yang kedua ibu yang dilihat adalah kubur tak. Sebelum mati dilihat memang itu alam kubur tak. Kalau baik ada AC-nya, ada televisinya, pokoknya lengkap, spring bed apa. Kalau baik nah, kalau kita jahat kayak kebun binatang ada ularnya, ada kalajengkingnya, ada tomisokopatornya, ada tomisensonya, macam-macam itu. Nah itu yang kedua yang dilihat. Yang ketiga yang dilihat ibu, yang ketiga adalah roh. Ada roh tak apa tidak ada ibu? Ada ya? Pernah dilihat roh tak? Tidak pernah. Sakarat pagi. Ketika kita sakarat, roh itu keluar lewat mulut. Maka orang yang sakarat kenapa tak buka matanya begini? Kenapa begitu ibu? Karena nalia rohnya keluar. Nalia rohnya keluar lewat mulut. Nah, roh itu seperti pakaian ibu. Begini rohnya. Ini ditarik seperti ini bu, keluar roh begini. Itu kakinya dulu yang kehilangan roh. Kakinya dulu, naik begini rohnya. Makanya itu orang sakarat ibu, dingin telapak kakinya, sudah naik ke betisnya, naik ke lututnya, terus seperti itu. Yang terakhir keluar rohnya, wajahnya ini. Maka karena matanya ini masih ada roh, terbukai. Nah, terbukai. Begitu keluar roh dari mukanya, tidak bisa tertutup mata. Makanya mata terbuka. Nah, ketika ada juga orang meninggal tertutup memang matanya ada, tapi kebanyakan terbuka. Maka yang pertama kita lakukan ibu, ditutup matanya pakai tangan kanan. Dari atas ke bawah diusap seperti ini. Dari atas ke bawah. Sambil membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Ada di situ ya. Kalau tidak ditahu bahasa Arabnya artinya dengan nama Allah di atas agama Rasulullah. Nah seperti itu. Bagaimana orang mati yang tertutup matanya? Tetap juga disunahkan diusap ibu. Tetap juga disunahkan diusap. Nah tetap. Bagaimana kalau orang mati terbuka matanya? Diusap. Bismillahi wa ala millati Rasulullah. Terbuka lagi. Nah. Diusap. Masih terbuka. 3 kali diusap masih terbuka. Maka ambilkan kapas ibu. Ambilkan kapas, tutup matanya, tutup matanya. Nah, kenapa ditutup matanya ibu?
Coba, jangankan orang mati, orang tidur saja kalau tak buka matanya, bagaimana modelnya? Maka begitu juga orang mati. Nah, ada teman saya begitu kasihan. Kalau tidur terbuka matanya, tidak ditahu ini tidur kah bangun. Nah, kalau ada orang begitu aman dari pencuri. Nah, karena tidak ada yang mau curi. Nah, setelah itu Ibu, setelah ditutup ini, kemudian berikutnya, nah, ambil kain. Nah, biasanya kan pakai kerudung begini. Kerudung begini dipakai Budi. Diputar sampai berbentuk panjang seperti ini. Setelah itu ditutup Ibu. Biasanya orang yang meninggal tak buka toy mulutnya. Maka ditutup ini Bu. Cara menutupnya diikat dari bawah ke atas. Diikat dari bawah ke atas. Kenapa mesti dari bawah ke atas Ibu? Karena kalau dari bawah ke atas bebas, tangan tak di sini. Bebas sih. Kalau di sini tidak bebas. Karena ada dada dan leher. Apalagi kalau menyamping begini. Itu jelek kelihatan. Diikat menyamping begitu. Maka diikat dari bawah Ibu. Dari bawah ke atas. Ini cara mengikatnya Ibu. Jangan juga terlalu kencang. Jangan sampai terlalu kencang. Mentang-mentang ini musuhnya. Merasa kok. Jangan juga. Biasa saja Ibu. Jangan terlalu keras. Jangan juga terlalu pelan. Kenapa diikat Ibu? Supaya serangga tidak keluar masuk di sini. Nyamuk masuk, semut masuk, lalat masuk, makanya diikat. Yang kedua supaya udara tidak keluar masuk ini. Kalau udara keluar masuk bisa jadi kembung perutnya. No, bengkak perutnya karena udara masuk ini. Nah, setelah itu Ibu, setelah kita ikat seperti ini, berikutnya yang kita lakukan adalah melenturkan persendian. Persendian yang dilenturkan adalah persendian tangan dengan persendian kaki. Kalau tangan yang dilenturkan, pergelangan, siku, dan ketiak. Ini yang dilenturkan. Pergelangan, siku, dan ketiak yang dilenturkan. Kalau sendiri Ki, mulai Ki dari tangan kanan. Tapi kalau berdua Ki Ibu, tas satu tak. Jangan Ki Mangoa mau diambil semua. Tas satu tak. Mulai dari tangan kanan. Nah, caranya melenturkan Ibu, yang pertama itu dilenturkan pergelangan. Jadi dibalik seperti ini, kemudian naik turun, gerakan naik turun, naik turun, naik turun. Ini. Berapa kali? Sesuai perasaan tak Ibu. Kalau perasaan tak, sudah lentur, maka berhenti Mi. Nah, berhenti. Setelah itu Ibu, ini naik turun jangan diputar. Naik turun saja, naik turun. Nah, setelah itu Ibu pindah ke siku dengan ketiak. Caranya kalau siku dengan ketiak Ibu, ini telapak tangannya diangkat ke sini. Nah, begini. Kemudian sikunya ditarik naik. Turunkan lagi. Kayak begini Ibu. Berapa kali? Ya sesuai dengan perasaan tak. Kalau sudah lentur, hentikan. Selesai tangan kanan pindah ke tangan kiri. Selesai tangan kiri pindah ke kaki. Kalau kaki Ibu ya kaki kanan. Tapi kalau dua kaki, tas satu tak ya. Kalau kaki Ibu, dua jian dilenturkan kalau kaki. Hanya lutut dengan pangkal paha. Lutut dengan pangkal paha. Caranya Ibu, pegangi begini. Tangan tak satu, telapak tak kakinya pegang begini. Tangan tak satu di bawah lutut. Tidak bisa Ibu. Karena ini tidak ada persendiannya. Nah, caranya itu Ibu, diangkat ini naik, ini tumitnya dikasih lengket di sini. Nah, kemudian ini lututnya dikasih naik ke sana. Oh, ini juga tidak bisa naik ke sini. Kasih ke sini. Ke dadanya. Jadi begini Bu. Misalkan ini telapak kakinya seperti ini Bu. Ini lututnya diangkat naik, dirapatkan, baru seperti itu. Seperti ini. Berapa kali? Ya sesuai dengan perasaan tak. Nah, ini kenapa dilenturkan memang di sini? Ada juga biasa di kampung-kampung Ibu, namandip baru na lenturkan. Namandip baru na urut-urut, terlambat Ibu. Kakumi. Jadi diurut memang di sini, karena di sini masih hangat baru keluar rohnya. Nah,
Nah, baru keluar rohnya. Setelah itu ibu, kalau jenazah ini ada aksesorisnya dilepas. Ada cincinnya diambili, gelangnya diambili, galungnya diambili, kawat giginya kalau ada diambili juga. Tindih hidungnya diambili. Nah, dilepas, kemudian masuk kantong baru pulang. Jangan. Dilepas lalu diberikan kepada ahli warisnya. Setelah itu ibu, ambil kain tipis. Nah, ambil kain tipis, lalu mayat itu ditutup. Setelah ditutup seperti ini, baru dilepaskan pakaiannya dari bawah. Nah, jangan lepas begini bu. Kalau lepas begini maka kelihatan di ruang tamu. Oh, kelihatan dilepas itu. Ada penampakan. Nah, maka ditutupi. Kalau tidak bisa ditutup pakai begini, pakai kangi gorden begini. Gorden di sini, gorden sini, yang bisa masuk itu hanya muhrimnya saja. Nah, begitu ibu. Oke. Ibu, setelah seperti ini, setelah dibuka bajunya, kemudian ambil benda yang tidak terlalu keras, tidak terlalu ringan. Nah, apa fungsinya benda ini, Bu? Disimpan di atas perutnya. Disimpan di atas perutnya. Kenapa disimpangi benda di atas perutnya? Ini ibu, supaya perut tidak kembung. Karena kalau tidak dikasih begini, bisa jadi perutnya kembung, bengkai perutnya. Jadi gosip baru. Bila memang pemakangan itu bengkak perutnya, pemakan riba. Padahal kita yang salah. Karena kita ini tidak tahu. Makanya dikasih bu. Ini yang dikasih ini kalau dicampur lagi yang itu pakai parang. Kalau ditinambung pakai apa biasa? Parang juga. Ya, jangan terlalu ringan. Jangan pisau cutter simpan di sini. Nah, itu tidak ada gunanya karena ringan sekali. Jangan juga berat sekali. Rice cooker simpan di sini mati. Jangan juga terlalu berat. Nah, maka yang ringan ibu, disimpan di atas sini. Setelah seperti ini ibu, kemudian diumumkan kematiannya. Tulis di Facebook, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. OTW surga.